Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Vidiana Astuti, yang kedua Isnaini Lutfiana Dewi, yang ketiga Novayati, keempat Nur Rahmawati, yang kelima Reza Aldi Ferdiansyah, yang keenam Rizky Alfianti Husna, dan yang ketujuh Siki Rohayah. Di sini kami akan membahas tentang teori behavioristik. Untuk yang pertama, akan saya sampaikan sendiri. Nah, apakah teori behavioristik tersebut? Teori behavioristik adalah teori belajar yang selalu mengedepankan perubahan perilaku seorang peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Di dalam pembelajaran, perlu adanya stimulus yang diberikan kemudian memberikan sebuah respon. Nah, selanjutnya, untuk penerapan teori behavioristik sendiri, yang pertama, sebagai seorang guru itu perlu menyusun perencanaan pembelajaran, materi pembelajaran secara lengkap. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, peserta didik diberikan beberapa pertanyaan pematik, kemudian siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagi peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru akan diberikan reward yang berupa hadiah. Contohnya seperti mendapatkan bintang. Kemudian peserta didik berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan sebaik mungkin, karena jawaban yang paling tepat akan diberikan hadiah oleh guru. Selanjutnya ada teori sosial kognitif. Pengertian teori sosial kognitif sendiri yaitu teori yang menguraikan bahwa terdapat hubungan atau keterkaitan antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Pembelajaran dilakukan menggunakan model observational learning. Next. Untuk penerapannya sendiri, yaitu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada pemusatan perhatian. Guru membawa media pembelajaran ke dalam kelas yang kemudian dapat memancing rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, guru menggunakan media tersebut dan bisa saja contohnya video, maka guru dapat menayangkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Kemudian yang kedua ada pemertahanan. Guru mengulang pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya tentang materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga ada produksi. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang diajarkan. Yang terakhir, dalam teori sosial kognitif ini ada tahap motivasi. Guru memberikan motivasi, guru juga memberikan motivasi bahwa siswa mampu, atau jika dalam teori sosial kognitif ini disebut juga dengan efikasi diri, di mana guru menumbuhkan keyakinan pada diri siswa atas kemampuan yang dimiliki. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menjelaskan bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya, di mana peserta didik membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambahkan pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Next. Penerapan teori konstruktivisme. 1. Saat mengajar, sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. 2. Murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. 3. Lingkungan belajar mengajar harus kondusif
agar murid bisa belajar dengan maksimal. 4. Murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Untuk yang pertama, contextual teaching learning. Untuk contextual teaching learning sebagai elaborasi model konstruktivisme atau yang lebih dikenal dengan CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa atau peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Untuk yang kedua, metode role playing atau bermain peran. Untuk langkah-langkah penerapannya atau teknik pembelajaran metode role playing untuk bermain peran ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat permasalahan yang diangkat dari setting atau kejadian aktual yang berkembang di masyarakat yang relevan dengan materi pembelajaran. Untuk yang kedua, untuk tunjukkan 2 siswa atau lebih memerankan tokoh yang terlibat dalam kejadian tersebut. Untuk yang ketiga, mintalah kepada para siswa yang memerankan permainan untuk bertindak seperti yang dilakukan oleh para aktor sesungguhnya dengan membuat semacam skenario dialog. Yang keempat, mintalah siswa lain untuk mengamati dan mencatat adegan yang berlangsung untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tanggapan. Untuk yang kelima, yaitu meminta komentar kepada mereka. Selanjutnya, di sini ada beberapa kasus teman-teman. Yang pertama, ada siswi bernama Tania. Ia berusia 7 tahun dan memiliki kemampuan rendah serta keinginan yang rendah pula untuk sukses. Kemampuan Tania ini rendah dan keinginan untuk suksesnya juga rendah, bisa ditangani atau diberikan motivasi dengan cara belajar sambil bermain, disesuaikan dengan usianya, karena anak usia 7 tahun ini kan masih kelas rendah, masih suka bermain. Ini adalah usia peralihan dari masa kanak-kanak ke masa sekolah dasar. Jadi seorang guru harus bisa memahami keinginannya dan mengajaknya belajar dengan model pembelajaran yang banyak bermain atau praktik serta melibatkan peran serta siswa tersebut dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga harus bisa memberikan pelayanan tempat duduk paling depan agar perhatian guru bisa fokus kepada Tania. Dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ringan. Dengan demikian, semangat yang lebih dan keinginan untuk belajarnya juga bertambah. Lalu kasus yang kedua, siswa bernama Samuel dengan usia 10 tahun, ia bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi ia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Lalu caranya adalah guru bisa memberi motivasi kepada Samuel agar ia tidak takut akan kegagalan. Bahwasanya setiap orang pasti akan mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu, anak akan bisa belajar sehingga apabila suatu saat menghadapi situasi yang sama akan dapat mengantisipasinya. Lalu guru juga bisa memuji anak atas usaha yang sudah dilakukan sebagai bentuk apresiasi. Lalu mengajak anak untuk mencoba melakukan hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan, sehingga akan menambah pengalaman anak tersebut. Itu dapat mengubah pola pikir anak mengenai pandangannya terhadap kegagalan. Selanjutnya, memotivasi siswa. Permasalahan. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Motivasi yang harus diberikan kepada Sandra yang berusia 13 tahun adalah teori sosial kognitif, di mana seorang guru menjelaskan bahwa keterampilan setiap peserta didik berbeda-beda dan tidak boleh diremehkan.
Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya atau tidak dapat menghubungi orang tuanya. Mencoba menggali minat Robert melalui pendekatan menggunakan teori behavioristik dengan melihat perubahan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru dapat berkomunikasi dengan wali murid atau bibinya, supaya bibinya selalu memotivasi dan memberikan semangat serta dorongan kepada Robert. Selain itu juga, guru perlu memberikan pendampingan serta memberikan semangat supaya Robert bisa bersemangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.